Nah, ini jenis karir yang saya sebutkan tadi ya. Ini penting ya. Kalau saya lihat sih agak menarik ini kalau yang ini. Kalau yang poin A itu ada karir langsung. Jadi mahasiswa yang postdoc itu bisa diangkat langsung menjadi profesor. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ada informasi menarik yang ingin saya sampaikan terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen ya. Sepertinya ini adalah cara lain strategi untuk percepatan promosi karir profesor ya. Jadi ini diperuntukkan bagi semua dosen, terutama dosen-dosen yang sudah lulus S3 ya, ataupun yang baru mau sekolah S3 dan punya mimpi untuk menjadi profesor ke depannya. Saya harap Bapak Ibu bisa menyaksikan atau menonton video ini sampai full ya. Jangan di skip-skip, nanti kelewat informasi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum kita bahas ini lebih mendalam, saya memberi informasi kepada Bapak Ibu dosen yang ingin mendapatkan atau bisa mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting penulisan artikel ilmiah yang diprioritaskan untuk dipublikasikan di jurnal internasional Scopus, baik itu juga jurnal nasional, kemudian buku ataupun kegiatan tridharma yang lainnya. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya. Jangan lupa juga untuk memfollow Instagram dan Facebook saya serta TikTok saya, karena informasi terkait dengan workshop penulisan artikel ilmiah itu biasanya saya share di sosial media saya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan strategi percepatan promosi karir profesor ya. Ini penting untuk kita sebagai seorang dosen, karena terutama bagi dosen-dosen yang sudah lulus ya S3 ataupun yang mau baru akan lanjut S3, punya mimpi untuk menjadi guru besar ya atau profesor di kemudian hari. Nah, saya mengutip dari apa yang saya mengambil dari PPT-nya Prof. Nizam ya, salah satu beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ya. Nah, Bapak Ibu saya harap bisa menyaksikannya sampai full dan juga bisa di-share ya ke teman-temannya yang lain. Jadi kalau kita melihat di sini dasar hukum terkait dengan kenaikan jabatan akademik itu adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 atau Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bagi dosen-dosen ya, teman-teman yang sudah PNS atau ASN lah. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Nah, kalau jenis pendidikan itu ada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ya. Jadi saat ini Permenpan RB nomor 17 tahun 2013 GO nomor 46 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, dan perubahannya di Permendikbud nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan angka kredit jabatan fungsional dosen, pedoman operasional penilaian angka kredit dosen 2019. Ini di video-video saya yang lain seringkali saya sampaikan bahwa selagi kalau POPAK 2019 itu belum dicabut ya, berarti sebenarnya kalau mengacu kepada loncat jabatan sebenarnya masih terpakai. Nah, di sini ini baru wacana atau apa yang saya baca ya, apakah ada skema loncat jabatan atau tidak ya di sini. Nah, landasan regulasi yang sudah cukup lengkap ini mulai dari Undang-Undang Guru dan Dosen hingga petunjuk teknis penilaian angka kredit ya. Namun kita menghadapi tantangan besar seperti globalisasi, disrupsi teknologi, hingga mobilitas SDM yang tinggi. Nah, oleh karena itu, strategi transformasi karir profesor menjadi penting ya, mulai dari standarisasi hingga akselerasi promosi. Nah, karir dosen pun itu tidak lagi tinggal ada karir langsung, tapi ada juga yang senioritas, kemudian bisa melalui jalur konversi hingga paralel. Nah,
menyesuaikan dinamika pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Nah, apakah ini yang kemudian disebut sebagai bahasa lain dari loncat jabatan? Nah, ini tentu yang patut kita harus pahami, gitu ya. Nah, saya sebelum melanjutkan, kalau misalnya ada kekeliruan ya dalam menjelaskan, ini mohon Bapak Ibu untuk saya dibantu untuk berkomentar di channel YouTube saya. Saya suka untuk berdiskusi ya lebih lanjut terkait dengan apa yang ada di dalam slide tersebut ya. Jadi transformasi karir profesor itu ada formalitas dan standarisasi karir profesor, kemudian hibridasi model karir profesor sesuai dengan bidang ilmu, dan akselerasi promosi profesor melalui mekanisme seleksi dan rekrutmen ya. Nah, jenis karir profesornya bisa langsung, senioritas, konversi, ataupun karir paralel. Ini yang menurut saya agak menarik ya, yang 4 jenis karir profesor ini. Nah, kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka, meskipun saat ini itu sudah kita berbicara terkait dengan kampus berdampak ya, seperti itu. Nah, namun mau kampus berdampak kayak mau kampus Merdeka Belajar, pada intinya kita itu mendorong integritas antara dunia akademik dan praktik ya. Dosen vokasi itu perlu memahami ilmu dasar, sementara dosen akademik itu harus memiliki pengalaman industri. Bahkan praktisi dapat menempuh jalur doktoral untuk menjadi dosen. Nah, konversi SDM dari luar kampus seperti dari industri juga difasilitasi agar pengetahuan mereka bisa memperkaya ekosistem pendidikan kita saat ini. Gitu. Jadi ada kaitannya dengan kepakaran kita ya. Ya sama aja sebenarnya sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat ada strategi hibridasi di sini. Kalau dosen dengan kepakaran pada bidang ilmu dasar akademik itu ditingkatkan penguasaannya dalam hal penguasaan ilmu terapan, dalam hal ini adalah seperti vokasi. Namun, kalau dosen dengan pendidikan vokasi dapat diperkuat kompetensinya dalam hal penguasaan ilmu murni, ya dalam hal ini adalah pendidikan akademik, itu jauh lebih baik juga. Nah, dosen dari pendidikan akademik itu dapat meningkatkan kompetensi dengan menambah pengalaman bekerja di perusahaan atau speed off atau komisaris perusahaan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ya sudah lama ada yang dosen itu merangkap jabatan ya di perusahaan-perusahaan ataupun menjadi komisaris di perusahaan. Itu yang saya tahu gitu. Nah, praktisi yang memiliki banyak pengalaman praktik itu dapat diperkuat kompetensinya dengan mengikuti program pendidikan formal sampai jenjang doktoral dan meningkatkan pengalaman mengajarnya. Nah, sedangkan untuk strategi konversi atau yang disebut lebih dikenal dengan ahli fungsi, ini sumber daya manusia dari luar perguruan tinggi, dalam hal ini adalah bisa dari industri ataupun dari kementerian yang memiliki kompetensi luar biasa dengan pengetahuan dan keterampilan tacit dapat diangkat ya dalam jabatan fungsional seperti misalnya asisten ahli, lektor kepala, dan profesor sebagai dosen tidak tetap. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan bisa menambah ya, berarti dengan kata lain, apakah mungkin ke depannya itu akan banyak profesor pada suatu universitas dengan yang dinyatakan tidak sebagai dosen tetap. Nah, mekanismenya seperti apa, terus pola penilaiannya seperti apa, saya belum tahu. Nah, ini jenis karir yang saya sebutkan tadi ya. Ini penting ya. Kalau saya lihat sih agak menarik ini kalau yang ini. Kalau yang poin A itu ada karir langsung. Jadi mahasiswa yang postdoc itu bisa diangkat langsung menjadi profesor. Nah, cuma postdoc ini kan tergantung dari kontraknya ya. Kenapa kok saya bilang tergantung dari kontraknya? Karena ada kontrak postdoc itu ya udah mereka ya cuma riset, tapi tidak menulis, tidak memproduksi paper gitu ya. Tetapi ada juga yang postdoc itu yang selain riset dia juga harus produksi paper. Nah gitu, itu yang terjadi. Nah, di Indonesia itu sepertinya masih sangat jarang ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang melakukan postdoc ya di universitas-universitas. Nah, itu yang saya tahu di Indonesia seperti itu. Berbeda kalau misalnya yang di luar negeri itu hampir tiap semester itu pasti ada mahasiswa yang postdoc gitu ya. Nah, kemudian kalau saya ngobrol, tanya-tanya, itu tergantung dari kontraknya. Seperti itu, apakah mereka harus memproduksi paper atau enggak, atau cukup hanya melakukan riset seperti itu. Jadi tergantung dari kontraknya.
Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya, ada 4 jenis karir profesor ya. Jadi ada reguler, senioritas, konversi, dan paralel. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau yang senioritas yaitu prosesnya ya seperti yang terjadi secara umum ya. Jadi ada asisten ahli, kemudian kolektor, lektor kepala, dan profesor gitu. Jadi di sini tidak menyinggung sama sekali apakah ada skema loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke profesor gitu ya. Jadi hanya cuma dilihat dari segi senioritas reguler, menyebutnya seperti itu. Kemudian untuk yang karir konversi ini ada kementerian mitra ya, jabatan fungsional lain dan jabatan fungsional struktural. Nah, industri, orang-orang yang ada di industri yang memiliki kompetensi di atas yang mumpuni ya, yang sesuai dengan standar mungkin penilaian itu bisa diangkat menjadi profesor ya atau setara, tetapi tidak menjadi dosen tetap di situ karena saat ini itu kan di universitas sudah tidak ada lagi, hanya cuma ada dosen tetap dan dosen tidak tetap seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang karir paralel itu dosen yang bekerja secara paralel simultan, baik itu di perguruan tinggi maupun di industri, ya seperti misalnya kalau di industri dia menjabat sebagai komisaris dan lain sebagainya, ataupun pejabat yang lain, itu juga bisa diangkat menjadi profesor ya. Tentunya semua hasil kerja dosen itu dinilai oleh untuk promosi gitu. Jadi dengan kata lain, semua jalur ini itu diakomodasi dalam sistem baru untuk memberikan fleksibilitas sekaligus keadilan. Misalnya seorang yang profesional di industri itu bisa dinilai setara atau bahkan diangkat sebagai profesor bila memenuhi kriteria akademik. Nah, dosen juga bisa menjalani karir paralel dengan tetap produktif di luar kampus. Nah, ini yang menariknya ya dari jenis karir profesor ini. Nah, kemudian untuk yang modal akademik ilmiah ya dan kelembagaan, ini ada jenis modal dalam dunia akademik. Jadi ada modal ilmiah. Kalau modal ilmiah ya seperti pada umumnya kita harus publikasi ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi ya, tentunya di jurnal internasional ya. Kemudian ada jenis ada penghargaan yang didapatkan, kemudian bisa pengalaman menduduki jabatan dalam penyelenggaraan konferensi bereputasi, atau pengalaman mendapatkan hibah penelitian. Ini penting karena merupakan bagian dari syarat untuk seseorang bisa menjadi guru besar. Kemudian ada pengalaman transfer iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini cuma saya tidak tahu maksudnya transfer iptek itu untuk pengukurannya itu, standar pengukurannya itu seperti apa. Kemudian pengalaman bekerja di startup ya, kemudian pengalaman sebagai pakar ahli atau konsultan di perusahaan ini juga penting. Jadi teman-teman yang menjadi konsultan di perusahaan-perusahaan besar itu dikatakan sebagai modal ilmiah. Nah, sedangkan untuk yang modal kelembagaan itu ada indikator modal, contohnya misalnya pengalaman menduduki jabatan dalam pengelolaan universitas ya, misalnya menduduki sebagai rektor, wakil rektor, kemudian dekan, dan lain sebagainya, semacam itu ya. Nah, tinggal lagi dilihat apakah masih menggunakan sistem point atau bagaimana. Nah, perubahan tata kelola menuntut dosen memiliki 2 jenis modal ya, ilmiah dan kelembagaan. Modal ilmiah itu mencangkup rekam jejak riset dan inovasi, sementara modal kelembagaan merujuk pada kepemimpinan dan pengalaman manajerial. Selain itu, pengalaman internasional itu juga menjadi faktor penting untuk memacu akselerasi karir Bapak Ibu dosen, seperti itu. Nah, lalu bagaimana tantangan dalam pengelolaan perguruan tinggi ya? Ini sebenarnya bukan hanya untuk mengacu ke semua universitas ya sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa pengelolaan perguruan tinggi di era sekarang itu menghadapi banyak tantangan ya, butuh penguatan pusat-pusat riset, sinergi dengan mitra industri, kemudian pencairan dana alternatif, serta internasionalisasi SDM. Nah, selain itu perlu adaptasi terhadap struktur modal dan sirkulasi kebijakan dari perguruan tinggi di dunia ya, atau perguruan tinggi dunia. Nah, kalau kita lihat ada penguatan inti bisnis, kemudian ada yang kedua itu kecepatan, keluasan, dan fokus dalam menghadapi perubahan dan peminatan. Kemudian penguatan pusat penelitian, interdisiplin, dan kolaborasi dengan mitra dan non-akademik.
ada juga penguatan sumber pendanaan dengan mencari mitra. Yang kelima itu adalah internasionalisasi sumber daya manusia di perguruan tinggi. Ya, artinya SDM-nya itu harus memiliki mindset kayak dosen-dosen internasional lah, seperti itu. Jadi riset-risetnya itu mereka melakukan kolaborasi dengan profesor-profesor yang ada di luar negeri. Kemudian ada keterikatan antara struktur modal dan perubahan tata kelola di perguruan tinggi. Dan yang ketujuh itu adalah sirkulasi internasional dari kebijakan perguruan tinggi yang berkembang, seperti itu. Nah, kemudian kriteria profesor ya, kalau kita lihat di sini, jadi ada 7 kriteria profesor, di mana penilaian untuk profesor ini itu lebih komprehensif ya, tidak hanya publikasi tetapi juga pengalaman profesional. Nah, kolaborasi luar negeri juga itu penting ya di dalam proses penilaian Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru besar. Kemudian pengalaman manajerial serta mutu pembelajaran. Nah, kesesuaian kepakaran dan penugasan juga menjadi landasan utama agar profesor yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran. Dan selanjutnya itu adalah kebijakan kementerian ya, di mana kementerian berkomitmen untuk mempercepat proses kenaikan jabatan akademik dosen, mulai dari peningkatan SDM, penilaian SDM, sistem digitalisasi usulan, hingga layanan banding. Nah, jika tersedia program internasionalisasi untuk memperluas jejaring dan memperkuat reputasi global pada dosen Indonesia, maka Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mengambil kesempatan tersebut. Gitu Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.